Hai guys, jadi di video ini aku pengen sekedar sharing. Aku tuh akhir-akhir ini lagi sering banget ngobrol sama orang-orang Indonesia yang udah lama tinggal di luar negeri, khususnya tuh tinggal di Australia, New Zealand, tapi beberapa negara juga kayak di US dan beberapa negara di Eropa, yang mereka udah tinggal lama, tapi mereka masih berkendala dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya mereka itu tinggal di negara yang di mana bahasa Inggris itu adalah native language-nya, kayak Aussie, New Zealand atau US. Dan menurut aku, kendala mereka dalam bahasa Inggris ini cukuplah unik ya. Karena ini miskonsepsi banget kan. Orang-orang ngerasa, oh kalau udah tinggal di luar negeri, di Aussie atau New Zealand, berarti bahasa Inggrisnya udah lancar dong. Tapi, the people that I work with, itu, it's not the case. Banyak banget masih orang yang berbahasa salah. Dan why is that? Di video ini aku pengen ngomongin beberapa alasan kenapa masih banyak yang bermasalah saat berbahasa Inggris di luar negeri. Yang pertama adalah lingkungan Indo, jadi bikin susah berbaur dengan orang lokalnya. Sebenarnya ini bukan Indo aja, tapi hangout sama orang-orang dari negara kamu sendiri saat merantau itu adalah sesuatu yang normal banget. Orang dari negara manapun pasti kalau misalnya merantau tuh pengen mencari orang-orang dari negara mereka sendiri, karena first, merantau tinggal di negara orang itu adalah sesuatu yang nggak gampang. You feel isolated, you feel alone, you feel also very lonely, dan homesick banget gitu. Jadi satu-satunya cara untuk bisa ngerasa nostalgia dengan rumah pasti mencari orang-orang dari negaranya sendiri. You look for people who speak your language, who get your jokes, your food, your culture. Karena kalau di luar negeri itu buat terus beradaptasi, not being yourself itu susah banget guys. Jadi sebenarnya ini understandable banget, bisa dimengerti kenapa banyak orang yang lebih pilih untuk berbaur dengan orang Indonesia aja. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya circle kamu itu gitu aja dan gak pernah berkembang. Jadi kehidupan kamu di Indonesia, di luar negeri itu cuma orang Indonesia aja. Dan ini yang menjadi banyak orang tuh miskonsepsi kan. Kayak tinggal di luar negeri, tapi kok bahasa Inggrisnya nggak selancar itu? Karena ya emang lingkungan your inner circle itu lebih berpengaruh sama bahasa Inggris kamu, sama bahasa kamu dibanding di mana kamu tinggal. So it's not about where you live, it's about the inner circle that you spend most of your time with, that you surround yourself with. It's understandable that you want to feel comfortable to be around people from your own country, but if you keep doing this, you're robbing yourself off of the opportunity that a lot of people really want. Dan itu adalah hands-on learning bahasa Inggris dari kehidupan nyata. Nggak hanya dari online, kelas online, nggak hanya dari video-video, nggak hanya dari buku, but from real life experience. So think about it, kalau misalnya kamu emang masuk ke dalam golongan ini, cobalah get yourself out there untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Yang nomor 2 adalah ngomong bahasa Inggrisnya gitu-gitu aja. Jadi problem ini itu biasanya dialami sama berbagai macam orang, tapi kebanyakan aku lihat lebih di kalangan orang-orang yang punya pasangannya itu orang sananya sendiri. Bahasa Inggrisnya kepake setiap hari, tapi tentang halnya itu-itu aja, seputar sehari-hari aja gitu. Kayak, what did you do today? Oh, what do you wanna eat? Oh, what should we do? Small talk, daily routines, dan gak ada yang salah ngomongin tentang hal itu, tapi ini adalah miskonsepsi banyak orang Indonesia ngerasa kayak, oh, paling gampang buat bisa lancar bahasa Inggris itu ya harus cari pasangan orang dari sana gitu. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang udah berpasangan sama orang luar masih komplain bahwa iya ya udah ngomong bahasa Inggris setiap hari sama pasangan, tapi kok masih gitu-gitu aja ya, masih nggak improve banget gitu. Of course ini juga dependent dengan relationship kamu gimana sama pasangan kamu. Tapi biasanya kebanyakan itu stuck dalam topik sehari-hari. Of course kalau misalnya kamu orang yang emang suka baca, berwawasan luas, dan pasangannya juga kayak gitu, pasti banyak banget topik yang bisa diomongin. Topik yang lebih kompleks, opini, ide, atau diskusi yang lebih menantang pikiran. But in reality, there are more people yang kayak ngomongnya ya simple-simple aja. Ngomong hal-hal harian gitu. Dan juga kan biasanya kalau orang punya pasangan itu, pasangan tersebut adalah zona nyaman kamu kan. Jadi sometimes kalau misalnya sama pasangan tuh nggak pengen selalu ditantang. Pengennya ngerasa pulang, ngerasa homey, dan ngerasa chill aja gitu.
Dan kalau misalnya pasangan kamu itu emang zona nyaman kamu, you don't feel the pressure because they're your safe space, they're your comfort zone. Kalau misalnya emang udah nyaman gitu, susah untuk membuat dinamik like this relationship dynamic yang baru di mana kamu ngerasa menantang gitu. Bisa aja tapi lebih susah gitu kan. Dan juga you also need to remember that your partner is not a language teacher. Kecuali kalau emang dia itu language teacher ya. Tapi biasanya partner pasangan kamu itu kan they're your life partner and they're not your speaking partner. They're not your language teacher. Jadi mereka itu pasti ada batas sabarnya. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama mereka itu, mereka nggak mau every conversation becomes a grammar lesson, becomes like a feedback session gitu loh. Itu pasti mereka juga lama-lama males gitu loh. Jadi walaupun kamu punya pasangan seorang native yang bagus buat exposure, they are not the shortcut for fluency. Kalau misalnya kamu hanya rely on your partner to really improve your language skills, it's going to be very difficult to expand from that. Kamu harus benar-benar mengexpand circle kamu atau kehidupan kamu untuk bisa memberi kamu wadah untuk latihan di luar pasangan kamu. Nah, dan yang ketiga, salah satu hal yang paling common juga adalah the lack of structured learning. Jadi kalau di luar negeri itu, it's a great start because you get exposed to the language very often. Masalahnya, kalau misalnya kamu mikir kayak gini, ini biasanya it gives you the illusion that you're always practicing by only getting exposed. Hanya karena kamu terpapar bahasa Inggris tersebut, bukan berarti kamu selalu latihan, kan? Jadi misalnya tuh kamu ngerasa kayak udah sering nonton, udah sering baca, udah sering dengerin, bahkan ngobrol sama orang-orang sekitar. Jadi kamu ngerasa, see, I'm doing something, I'm practicing. Which is true. However, do you sometimes feel that despite doing all of these things, bahasa Inggris kamu tetap gitu-gitu aja? Aku baru aja sore ini ngobrol sama calon student buat ESA ini yang ngerasa begitu, udah sering ngobrol, udah punya speaking partner, tapi nggak pernah naik gitu. Karena latihan itu nggak sama dengan berprogres. Banyak orang yang latihan tapi tidak meningkat. Sama kayak nge-gym gitu. Misalnya kadang ngangkat beban 2 kilo, terus besoknya 3 kilo, besoknya 2 kilo lagi. Tapi biasanya tuh ya kalau misalnya nge-gym dan nggak ada planning pengen ngebentuk tubuh yang mana, itu tuh susah buat bener-bener ngebentuk tubuh kalau emang nggak ada strukturnya gitu. Aku dulu tuh 3-4 bulan nge-gym, terus ngerasa kayak udahlah asal nge-gym, asal gerak, yang penting sehat. Tapi kayak kok badannya nggak terbentuk ya, karena aku nggak ada plannya gitu, nggak ada menunya pengen ngapain, nggak ada struktur yang diikuti. And that's the same with learning a language. Kalau misalnya kamu ngerasa udah nonton series di situ, udah ngomong di situ, udah baca ini, udah baca itu, tapi tetap aja kayak bahkan salah satu calon student aku ini udah sering nyatetin frasa, udah sering looking up the definition of words that he didn't know, tapi kayak ngerasa kok saat diterapkan susah ya. Why? Karena cara belajarnya itu nggak terstruktur, nggak A, B, C, D, E, tapi dari A, besoknya A lagi, besoknya D, besoknya Z, terus besoknya A lagi. Of course it's better than nothing, tapi inilah salah satu alasan kenapa kamu ngerasa stuck, even though setiap harinya selalu terekspos, selalu latihan. Dan ini adalah satu hal yang kita benar-benar fokuskan di English Sprint Academy yang akan mulai dari Oktober 19 sampai Desember 14. Kita akan bantu kamu untuk mendapatkan plan studi yang terstruktur. Supaya kamu nggak cuman asal latihan random, nggak cuman sekedar ngelakuin beberapa speaking practice, tapi alhasil kamu stuck gitu-gitu aja gitu. This sprint is going to help you to go from A to Z. A maksudnya dari titik nol kamu, dan Z adalah goal yang ingin kamu capai before the year ends. Jadi kalau misalnya kamu emang udah tinggal di luar negeri atau udah kerja dalam bahasa Inggris dan kamu benar-benar pengen improve, make sure to join the sprint by applying using the links in the comment or the description box. We can reach these goals together. Kita bisa meningkat dengan pesat asalkan kamu fokus melakukan latihan yang emang membawa results. Dan nomor 4, basic udah, tapi ingin lebih. Nah, biasanya banyak orang-orang yang udah tinggal di luar negeri, mereka tuh basicnya udah mantep, tapi they feel that it's not enough. Dan ini biasanya buat orang-orang di kalangan yang emang pengen gak hanya survive di negara tersebut, tapi juga thrive.
Dari luar kamu bisa lihat, oh mereka tuh bisa berbaur, mereka bisa bertransaksi, mereka mungkin bisa sosialisasi juga, punya hidup yang oke gitu ya. Tapi dari dalam hati itu belum cukup buat mereka. Why? Karena mereka masih belum bisa fully secara penuh berekspresi, mengekspresikan diri mereka dalam bahasa Inggris. Orang-orang di kalangan ini, mereka tuh biasanya pengen lebih. Bukan hanya ngerti dan bisa jawab, tapi berekspresi dengan jelas, dengan pede, dan dengan gaya mereka sendiri. Ini biasanya bermasalah dalam lingkungannya. Kalau misalnya lingkungan mereka itu udah nyaman dan tidak menantang, biasanya dalam bahasa mereka, bahasa Inggris mereka, itu juga nggak ditantang juga gitu. Nah, biasanya buat mereka nggak ada dorongan buat naik level lagi, nggak ada yang nuntut buat level up, nggak ada yang perhatiin grammar kamu, nggak ada yang suruh kamu buat ngomong lebih jelas, karena semua orang udah ngerti maksud kamu. Nah, biasanya orang-orang yang di level ini, biasanya tuh yang harus dilakukan adalah mencari lingkup baru atau tantangan baru di luar keseharian kamu. Supaya kamu ada pressure eksternal untuk bisa mengimprove bahasa Inggris kamu juga. Dan improve-nya itu bukan hanya sekedar improving frasa atau vocab atau grammar, tapi memperdalam. One way untuk memperdalam bahasa Inggris kamu itu adalah mengexpand, membuat lebih besar lingkungan kamu. Dari cari komunitas, cari mentorship, mungkin cari sekolah atau cari aktivitas baru lah. Dan lingkungan orang-orang baru yang emang topiknya tuh di luar dengan apa yang kamu biasa bicarain. Dengan gini kamu juga bisa improve wawasan kamu, improve frasa dan vocabulary kamu, dan pokoknya lebih confidence-nya di-improve juga. Di sini biasanya orang stuck karena mereka itu di zona nyaman, nggak ada yang pressure buat improve, tapi stagnan. It's like you're good enough but you're not quite you yet. Dan inilah dimana identity and mindset perlu berperan, which leads me to the last point. And of course that is identity and mindset. Satu hal yang banyak orang lupa juga ya, bahasa itu nggak hanya sekedar kata, frasa, kalimat, atau skill. Ini juga merupakan identity atau jati diri seseorang. Selama ini kamu tuh udah membangun jati diri kamu sebagai orang Indonesia. Humornya bahasa Indonesia, cara berekspresi bahasa Indonesia, cara kamu bereaksi kayak, hah? Loh kok? Apa? Gimana ya? Semuanya pakai bahasa Indonesia gitu, pokoknya cara berekspresi kan. Dan semuanya terbentuk dalam bahasa Indonesia. So it's how you connect, it's how you feel seen. Biasanya susah untuk level up karena kamu masih ngerasa identitas kamu itu belum terbentuk dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu stuck dalam cara pandang begini, walaupun kamu udah lama di luar, tinggal di luar negeri, secara nggak sadar bisa aja kamu itu melihat bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang eksternal dari kamu, bukan bagian dari jati diri kamu. Dan mungkin saat ini kamu hanya melihat bahasa Inggris itu sebagai tool, alat yang kamu pakai untuk berkomunikasi dan bukan berekspresi, bukan bagian dari jati diri kamu. Jadi kayak, oh it's a language that I use to speak to foreigner, but it's not, oh it's a language that I think and feel and live in. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin kayak 5 tahun yang lalu gitu, aku juga ngasih tips di YouTube aku. Lihatlah bahasa Inggris sebagai alat buat berkomunikasi. Karena itu akan memudahkan kamu untuk lower the pressure saat berbahasa Inggris. Tapi ini adalah tips yang berlaku buat orang-orang yang masih beginner. Kalau misalnya buat kamu yang udah diaspora Indonesia, ingin membentuk jati diri dalam bahasa Inggris, it's not enough to see it as a tool. Kamu harus melihat hal tersebut menjadi bagian dari jati diri. Jadi kamu itu belum merasa bahwa bahasa Inggris itu bisa jadi rumah kedua. Tempat kamu di mana kamu bisa menjadi diri sendiri dengan kata-kata yang baru. Ini emang perlu waktu ya, tapi begitu mindset itu berubah, kamu mencoba embracing yourself in English, kamu akan bisa lebih lepas. Maksudnya tuh belajar bahasa Inggris bukanlah lagi tentang trying to sound native, trying to sound perfect, tapi belajar bagaimana bisa menjadi diri kamu dalam bahasa tersebut. Learning to be yourself in English. And by the way, this is the end of the video, dan mudah-mudahan kamu belajar sesuatu yang baru dari video ini. Thank you so much, by the way, if you stay until the end. I hope that you learned something new. I will see you next time in another video. Until then, take care, good luck, and bye-bye.